Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatur Rasyida dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian ingin menyampaikan atau menjelaskan apa itu biokimia. Yuk kita mulai. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel. Mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Terdapat 4 kelas molekul utama dalam biokimia, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Manusia membutuhkan energi sebagai bahan bakar untuk beraktivitas dan sebagian besar energi tersebut dipenuhi oleh proses metabolisme karbohidrat. Lipid biasanya terbentuk dari satu molekul gliserol yang bergabung dengan molekul lain. Pada trigliserida ada 1 mol gliserol dan 3 molekul asam lemak. Dalam hal ini, asam lemak merupakan monomer. Lipid terutama fosfolipid juga digunakan di beberapa produk obat-obatan, misalnya sebagai bahan pelarut atau sebagai komponen pembawa obat. Kata lipid merujuk kepada suatu kelompok molekul yang beragam, termasuk juga kelompok molekul yang sulit larut dalam air. Contohnya asam lemak dan turunan asam lemak seperti fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, dan terpenoid. Beberapa lipid merupakan molekul alifatik linear, tetapi ada juga yang mempunyai struktur cincin. Beberapa juga molekul aromatik dan beberapa juga lunak. Beberapa lipid mempunyai sifat polar meskipun kebanyakan dari mereka merupakan nonpolar atau hidrofobik. Kebanyakan produk minyak dan produk susu yang kita gunakan untuk masak dan makan seperti mentega, keju, dan minyak samin terdiri dari lemak. Makanan yang mengandung lemak jika dicerna dalam tubuh maka akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Protein merupakan molekul yang sangat besar atau makrobiopolimer yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Ada 20 asam amino standar yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karboksil, sebuah gugus amino, dan rantai samping atau disebut sebagai gugus R. Gugus R ini yang menjadikan setiap asam amino berbeda, dan ciri-ciri dari rantai samping ini akan berpengaruh keseluruhan terhadap suatu protein. Asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, terdiri dari rantai-rantai nukleotida yang menyimpan informasi genetik. Jenis asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan di segala jenis sel makhluk hidup dan virus. Di samping sebagai penyimpan informasi genetik, asam nukleat juga berperan dalam penyampai pesan kedua serta pembentuk molekul dasar untuk adenosin trifosfat. Tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen. 1. Basa nitrogen, 2. Gula pentosa atau senyawa gula karbon, 3. Gugus fosfat. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.